Salam Bapak Ibu Guru yang hebat. Video kali ini adalah tentang program pendidikan guru penggerak, yaitu Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum memulai video ini, perkenalkan saya adalah Sri Dewi Mulyaningati dari SD Negeri 1 Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan di sini saya adalah CGP Rekognisi kelas 06.1 Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Singgih Mulyana. Aksi nyata modul 1.4 ini saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan budaya antri. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan kali ini adalah pembukaan selama 15 menit, kegiatan inti antara kurang lebih 30 menit, dan penutup kurang lebih 15 menit. Baiklah, untuk acara pertama akan segera kita mulai, yang terdiri dari 1. Doa, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Menyampaikan tujuan dari pembelajaran, 4. Membuat kesepakatan pembelajaran, dan ice breaking untuk menghangatkan suasana sebelum memulai kegiatan selanjutnya. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon agar diberi kelancaran kegiatan kita kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara pembukaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, kami mohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Acara pembukaan yang ketiga adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa pemaparan kali ini atau pembelajaran ini adalah merupakan penerapan konsep inti dari modul budaya positif saya selaku CGP serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang sudah saya pelajari.
Acara pembukaan yang keempat adalah kesepakatan pembelajaran. Mungkin hal ini masih baru bagi Bapak Ibu di sekolah ini. Nah, kesepakatan pembelajaran itu adalah kesepakatan antara saya selaku materi dan jenengan semuanya sebagai peserta. Mungkin ketika yang lain nanti menjadi pemateri juga akan melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, karena ini masih baru, saya langsung memberikan contoh saja ya, supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Mari kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar handphone di silent atau dilarang berbunyi. Intinya, Bapak Ibu harus mendiamkan atau mematikan suara sehingga tidak mengganggu jalan acara. Ini bisa berupa simbol atau bisa ditulis langsung. Yang kedua adalah gambar kepala. Ini dapat diartikan kalau kita punya pendapat, kita bisa bertanya atau ada ide, bisa menyampaikan, atau bisa juga dengan menghargai orang lain. Bisa ditulis juga, tidak harus dengan simbol. Nah, gambar yang ketiga ini kita semuanya tahu nggih. Jadi kita tidak boleh makan selama kegiatan ini. Kalau mau minum monggo karena haus. Jadi mohon kesadarannya untuk saling menjaga agar kegiatan ini berjalan lancar. Sekali lagi tidak harus simbol, bisa ditulis. Nah, selanjutnya gambar ini yaitu tunjuk jari atau raise hand atau angkat tangan yang menandakan jika kita ingin bertanya, ingin menyela atau ingin menyampaikan pendapat, silahkan untuk angkat tangan sehingga kita tahu dan memberi kesempatan untuk bertanya. Pembukaan yang kelima adalah ice breaking. Ice breaking ini saya ingin memberikan sebuah video supaya Bapak Ibu bisa mengenali atau menilai apa yang terjadi dengan video ini. Silahkan dinikmati. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Wah, semua fokus ya melihat videonya. Baik, bisa disampaikan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu dapat dari pembelajaran video itu? Kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Dari kegiatan inti ini, kita akan ada beberapa step, yaitu 1. Latar belakang pemilihan kenapa saya ingin membuat aksi nyata budaya antri. 2. Tujuan implementasi budaya positif yang saya lakukan. Yang ketiga adalah lini masa implementasi budaya positif yang saya lakukan.
4 adalah tolak ukur keberhasilan dari budaya antri yang saya lakukan. Dan yang kelima yaitu rencana tindak lanjut yang akan saya ambil setelah melakukan aksi nyata berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, latar belakang saya mengambil budaya antri adalah karena satu, saya perlu menerapkan konsep inti dari modul budaya positif ini serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif sebagai bagian aksi nyata saya selaku CGP rekognisi. Alasan yang kedua yaitu sejak COVID, anak-anak itu karakternya masih bermacam-macam dan kebetulan kelas 2 ini masih semacam anak-anak, jadi sangat mudah sekali kalau kita ingin melakukan pembentukan karakter. Jadi latar belakang yang kedua adalah pembentukan karakter agar anak memiliki kesabaran, disiplin, mampu untuk bersosialisasi, menghormati orang lain, dan malu ketika harus berebut dengan yang lain. Bapak Ibu, seperti latar belakang yang saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan penyampaian pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Jadi, perkenalkan saya untuk menyampaikan tentang pemahaman saya. Konsep-konsep yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif yang saya pelajari pada dasarnya adalah berasal dari teori kontrol yang berubah menjadi teori pilihan atau choice theory yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser sendiri adalah seorang pendidik sekaligus seorang psikiater. Jadi, di sini dibagi menjadi 6 materi, yaitu materi disiplin positif, materi tentang penghargaan dan hukuman, selanjutnya materi tentang keyakinan kelas, materi tentang 5 posisi kontrol, materi tentang segitiga restitusi, dan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Intinya ada 4 hal yang disampaikan dari kontrol teori yang berubah menjadi choice teori Dr. William Glasser. Inti yang pertama adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Inti yang kedua, bahwa semua tindakan manusia itu memiliki tujuan. Inti yang ketiga tentang model bagaimana berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Inti yang keempat ini berbicara tentang realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Baiklah, untuk bisa memahami inti tersebut, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, inti yang pertama itu dimulai dengan kegiatan cobalah buka, di mana tugas Anda itu adalah mengepalkan satu tangan Anda dan membayangkan bahwa Anda itu menyimpan sebuah benda yang sangat berharga di dalam kepalan itu. Dan tugas Anda adalah menjaga sekuat tenaga karena benda itu sangat berharga, sangat penting sekali dalam kehidupan Anda. Sedangkan teman Anda berusaha untuk membuka kepalan itu. Baik itu dengan cara membujuk, mengintimidasi, menghardik, memarahi, menggoda, dan bagaimanapun dia lakukan agar Anda mau membuka genggaman tangan Anda. Bagaimana Bapak Ibu sudah membayangkan? Nah, jika ingin lebih menarik lagi, ikuti program Guru Penggerak, supaya jenengan semuanya juga bisa lebih mendalami lagi. Yang jelas, yang memegang kontrol kepalan itu adalah kita sendiri. Mau kita buka atau mau kita tutup itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena itu, inti yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Dalam inti pertama itu adalah materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah, apa sih makna dari disiplin? Di sana disampaikan bahwa disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum menginjak teori motivasi, kita tahu semua bahwa motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi ada 3, namun walaupun begitu dibagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Teori motivasi yang masuk motivasi ekstrinsik yaitu 1, untuk menghindari hukuman, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Anak-anak berangkat pagi ke sekolah itu karena takut kalau telat nanti dihukum bu guru. Atau mungkin anak-anak rajin belajar karena berharap mendapatkan peringkat 1 sehingga nanti mendapatkan hadiah. Jadi motivasi itu bukan dari dalam dirinya tetapi dari luar karena adanya hukuman atau karena adanya imbalan. Yang diharapkan setelah mempelajari budaya positif ini adalah teori motivasi yang ketiga yang merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena dengan menghargai diri sendiri, kita dapat mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita sehingga tercapai tujuan mulia tersebut. Tujuan mulia tersebut adalah sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan. Jadi kita ingin menjadi seperti apa? Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal inilah sehingga kita akan menciptakan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan ini lebih kepada motivasi intrinsik. Kalau peraturan itu ekstrinsik. Contohnya, jika kita sampaikan kepada anak-anak, anak-anak dilarang memetik bunga atau mencabut bunga atau mungkin merusak tanaman yang ada di sekitar sekolah. Mungkin anak-anak merasa itu adalah peraturan. Jadi mereka akan takut jika nanti mendapat hukuman. Tetapi jika kita buat sebuah kata-kata yang lain, misalkan biarkan aku hidup. Jadi mereka akan, oh kasihan ya, dia ini harus hidup. Atau mungkin tanamlah 1000 pohon sehingga kita akan dapat oksigen yang banyak atau dan lain sebagainya. Atau yang mungkin lebih jelasnya seperti kita mengendari sepeda motor. Kalau tidak pakai helm, pasti kita akan ditangkap polisi. Tapi kita ubah dengan pakailah helm, karena jika terjadi jatuh atau apa, kita masih terselamatkan. Jadi fungsinya adalah keselamatan. Jadi keyakinan-keyakinan seperti inilah yang akan kita terapkan untuk anak-anak, terutama di dalam kelas. Untuk mendapatkan keyakinan kelas sendiri, ada beberapa cara. Ada cara dengan tabel T ataupun dengan tabel Y. Jika ingin tahu lebih lanjut, silahkan daftar guru penggerak. Ditunggu ya. Materi berikutnya adalah tentang inti yang ketiga, yaitu posisi kontrol. Di mana posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah.
Sebagai penghukum, itu contohnya anak datang terlambat, tiba-tiba guru marah, menunjuk-nunjuk, teriak-teriak, dan memberi hukuman untuk lari keliling lapangan atau memberi hukuman secara berat kepada anak tanpa siswa sadari. Sedangkan membuat rasa bersalah itu tidak memberi hukuman kepada anak, tapi anak merasa bersalah karena guru mengambil hati siswa seperti, kamu kok telat terus sih, nanti kan saya dimarahi sama kepala sekolah, atau mungkin saya harus bagaimana lagi, kamu sudah diberitahu berkali-kali tidak mau mendengarkan saya, dan lain sebagainya. Jadi siswa tetap merasa bersalah dengan gurunya tersebut. Itulah yang dinamakan pembuat rasa bersalah, dan itu juga berhubungan dengan motivasi ekstrinsif, yaitu untuk menghindari hukuman. Posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, saya pikir Bapak Ibu guru sudah biasa ya, jadi kita bercengkrama dengan anak-anak seperti teman sendiri, itu ya sudah biasa. Selanjutnya, yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini bagaimana sih? Contoh mudahnya seperti ini. Anak tidak membawa buku. Dibilang, loh kemarin nggak bawa buku, kapan hari nggak bawa buku, ini nggak bawa buku. Jadi dia memantau terus perkembangan siswa. Jadi dia selalu memperhatikan siswa dan menunjukkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itu dinamakan seorang pemantau meskipun tidak memberikan hukuman. Yang diharapkan dari pembelajaran budaya positif ini adalah posisi kontrol yang kelima. Guru harus sebagai manajer. Jadi di sini agak rumit juga, tapi Bapak Ibu harus belajar tentang restitusi, segitiga restitusi, supaya dapat menjadi seorang manajer yang baik untuk anak-anak. Sebagai seorang manajer ini, guru diharapkan untuk dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluar sehingga anak-anak itu mampu mengatasi masalahnya dengan cara membimbing melalui segitiga restitusi. Dinamakan segitiga restitusi karena memang ada 3 tingkatan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang di sini yang dimaksud adalah keyakinan kelas ya, bukan keyakinan beragama. Tentu Bapak Ibu penasaran ya, bagaimana sih segitiga restitusi? Apa sih segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Caranya dengan 3 tadi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi biasanya anak-anak yang melanggar peraturan itu karena mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan. Sehingga kalau kita mengkritik, mungkin mereka akan tetap gagal. Jadi kita perlu menstabilkan identitasnya. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu apa yang mendasari kita melakukan tindakan tersebut. Jadi kita tahu cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan teori kontrol yang sudah ada. Jadi restitusi itu tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa murid itu melanggar aturan. Jadi guru harus memahami bahwa setiap orang itu melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi pelanggaran itu biasanya karena anak butuh sesuatu, mungkin butuh kasih sayang, penguasaan, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa, baru kita menanyakan keyakinannya. Kamu percaya nggak sih kalau berbuat baik nantinya seperti ini? Kamu percaya nggak sih kalau kamu berjalan di tengah jalan nanti tertabrak mobil dan lain sebagainya? Jadi, menanyakan keyakinan apa yang ada dalam diri siswa, tapi yang merupakan budaya positif. Materi yang terakhir adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 5 kebutuhan inilah yang membuat kita harus belajar mengetahui apa kebutuhan siswa itu sehingga kita dapat melaksanakan segitiga restitusi dengan baik sehingga terciptalah disiplin positif melalui budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, menarik bukan materi tentang budaya positif? Ditunggu ya, jangan lupa untuk daftar sebagai guru penggerak di angkatan berikutnya. Tujuan saya mengimplementasikan budaya antri adalah 1. Menciptakan budaya positif di kelas. 2. Pembelajaran lebih tertib. 3. Siswa mampu bersosialisasi dengan baik dengan saling menghargai siapa yang dulu, dia yang dapat, giliran terlebih dahulu. 4. Siswa mampu untuk menahan diri atau bersabar ketika menunggu giliran. Kelima, agar siswa mampu bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan dia dapat selesai terakhir, maka dia harus di belakang untuk menunggu giliran. Jadi bertanggung jawab, tidak uyel-uyelan di depan. Keenam adalah siswa mampu bersikap mandiri menunggu giliran sendiri tanpa harus menitipkan. Jadi nggak boleh, titipkan ini atau kamu antri saya nunggu, itu tidak boleh. Dan yang ketujuh, membekali siswa kecakapan hidup sehingga mampu mengatur waktunya dengan baik. Jika ingin cepat selesai, maka harus mengatur waktunya caranya untuk mendapat giliran di depan. Atau mungkin ketika dia mau pergi ke suatu tempat, dia harus segera berangkat pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan lini masa implementasi budaya antri di kelas saya, yaitu kelas 2, terdiri dari 1. Memotivasi siswa untuk mengetahui tentang budaya positif di sekitarnya. 2. Membuat keyakinan kelas agar mereka mampu melakukannya meskipun tanpa pengawasan dari Bapak Ibu guru. 3. Menyiapkan kebutuhan implementasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Implementasi yang pertama adalah dilakukan dengan cara memotivasi siswa. Siswa kita berikan contoh-contoh budaya positif yang ada di sekitar dan setelah itu menjelaskan keyakinan kelas. Jadi budaya positif di sekitar itu misalnya bagaimana ketika orang mengambil sembako, bagaimana ketika pergi ke bank, bagaimana ketika mereka ke Indomaret atau mungkin ke mal-mal yang lain, bagaimana ketika mereka mau membeli tiket, bagaimana mereka mau naik pesawat, cara check-in di bandara. Jadi kita memberikan contoh-contoh konkret yang mungkin sebagian dialami oleh siswa tersebut. Lini masa yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Karena ini hal baru bagi anak-anak, maka yang saya lakukan adalah memberi pertanyaan-pertanyaan untuk mematik siswa sehingga mereka mau berpendapat tentang apa itu keyakinan kelas. Dari situ, setelah beberapa kali penjelasan, akhirnya kita sepakat. Yang pertama yaitu berbaris sebelum masuk kelas. Kenapa hal ini dilakukan? Karena di sekolah kami jam ke-0 itu mengaji. Jadi setelah anak-anak itu tidak datang langsung ke kelasnya, tapi di kelas mengajinya berdiferensiasi sesuai dengan tingkatan ngajinya. Setelah itu baru mereka masuk kelas. Nah, agar rapi, sebelum masuk mereka semuanya menunggu di luar, berbaris baru masuk ke kelas. Yang kedua, nah setelah
anak-anak itu absennya sendiri. Jadi saya melihatnya siapa yang tidak masuk dari papan absen. Nah, di situ agar rapi, anak-anak setelah berbaris itu langsung absen. Terus yang kedua, jika ada murid yang bertanya, yang angkat dulu yang dijawab. Jadi anak-anak harus belajar untuk bertanya, Bu mau bertanya atau bagaimana itu dengan cara mengangkat tangan. Yang keempat, jika tugasnya selesai dulu, dapat giliran di depan. Jadi biasanya kalau tugas selesai kan kita beri penilaian atau mungkin beri penguatan, sehingga yang selesai kan tiap anak tidak sama. Yang selesai dulu ya belajar di depan. Setelah itu jika selesai, setelah berdoa, anak-anak absen lagi. Biasanya biasanya dari baris mana dulu atau bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tidak bergerombol tapi berbaris dengan rapi untuk membalik lagi namanya sehingga esok ketika mereka absen itu bisa langsung dibalikkan. Implementasi yang ketiga adalah menyiapkan kebutuhan implementasi. Jadi karena anak-anak ini masih baru, belum tahu, jadi kami mengajarkan begini loh cara baris supaya rapi sehingga masuk kelas tidak desak-desakan, terus dari itu langsung absen dan nanti baru duduk dan apa-apa saja yang dilakukan itu pertama kita arahkan dulu, baru selanjutnya mereka tanpa arahan karena sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana selanjutnya mengimplementasikan budaya antri di kelas saya? Ikuti video berikut ini.
Demikianlah tadi implementasi yang sudah kami lakukan selama 3 minggu di kelas 2 SD Negeri 1 Sidodadi. Kegiatan inti yang keempat adalah tolak ukur keberhasilan. Bagaimana kita tahu kegiatan ini berhasil? Ada 3 hal. Yang pertama adalah respon atau tanggapan dari siswa. Bagaimana tanggapan mereka? Ikuti video berikut ini. Saya masuk kelas mengumpulkan tugas, selalu berdesakan. Saya berebut dengan teman-teman. Saya berebutan dengan teman-teman saya. Biasanya kita saat mengumpulkan tugas selalu berebutan, Bu. Saya sangat senang sekali. Bahagia sekali diajari budaya antri. Saya belajar antri, kita jadi tertib, sabar, menghargai teman-teman saya. Belajar tertib dan menghargai teman, jadi kan tidak berebutan. Menghargai waktu, sabar, dan tertib. Hari ini saya semangat untuk menghargai teman-teman saya. Tertib menunggu giliran di mana saja. Berusaha untuk tertib dan juga antri menunggu giliran. Sabar menunggu giliran. Bekerja lebih cepat. Mengerjakan tugas lebih cepat supaya mendapatkan antrian di depan. Tolak ukur keberhasilan yang kedua adalah dari refleksi saya selaku CGP. Dan saya memvideokannya sebagai berikut. Alhamdulillah akhirnya saya berhasil menyelesaikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Di sini saya mengambil budaya antri. Hal ini karena kemarin setelah pandemi COVID, anak-anak karakternya harus dibenahi lagi dan kita sebagai guru juga masih menata beberapa pembiasaan tidak sekaligus kita terapkan, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, akhir-akhir ini anak-anak sangat cruel, sangat berdesak-desakan, masuk rebutan dan mengumpulkannya sendiri karena muridnya banyak, jadi kadang harus berebutan. Karena itulah kenapa saya mengambil budaya antri. Yang jelas saya sangat senang sekali ternyata apa yang saya lakukan ini bisa diterima anak-anak dengan baik. Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa anak-anak itu sangat mudah sekali untuk dibentuk, sangat mudah sekali untuk diarahkan ke hal-hal yang positif. Karena itu kita harus benar-benar berpikir hal apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah sedikit demi sedikit menerapkan hal ini, terutama budaya antri ini, karena akan berguna sebuah kecakapan hidup bagi mereka nantinya ketika mereka sudah dewasa. Tidak hanya saat membeli, tidak saat antri sembako, tapi di dalam segala hal yang membutuhkan antri, mereka akan tetap antri. Karena dengan antri, mereka akan menjadi lebih sabar, menghargai orang lain, dan juga budaya positif yang lainnya, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi manusia Indonesia seutuhnya dengan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Tolak ukur keberhasilan yang ketiga adalah refleksi dari rekan-rekan sejawat saya, yaitu rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Sidodadi. Dalam refleksi ini kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus diperbagi. Antara lain, kelebihan dari budaya antri ini adalah pembelajaran jadi tertib, anak-anak akan terbiasa untuk antri dalam kehidupannya, dan dapat observasi karakter anak ketika mengantri. Jadi bagaimana tindakan anak ketika mengantri itu kita lihat bagaimana karakter anak di situ. Yang telah disampaikan menurut rekan-rekan saya, ketika kami ngobrol santai sambil refleksi, disampaikan bahwa di situ belum muncul kegiatan yang harus dilakukan
ketika anak-anak bosan mengantri. Jadi saya belum memikirkan apa yang dilakukan ketika mereka lama untuk menunggu, sehingga anak-anak tidak bosan. Selanjutnya, tidak ada kontrol ketika anak di rumah. Dan jadi dari sini kita perlu bekerja sama dengan orang tua untuk melihat bagaimana karakter anak ketika di rumah. Dan yang ketiga, saat antri mengumpulkan tugas tidak ada pengawas untuk anak yang mengantri karena guru sibuk koreksi atau memberikan penguatan. Jadi ketika satu guru di kelas sementara murid banyak, kita tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak di belakang sementara kita fokus dengan pekerjaan mereka. Jadi mungkin tidak semuanya harus antri ya, guru mungkin harus jemput bola juga. Dan inti yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Jadi dari tanggapan anak-anak, dari refleksi saya maupun refleksi dari rekan sejawat, saya menyimpulkan untuk melakukan tindak lanjut yaitu dengan cara membenahi beberapa kekurangan dari hasil refleksi dengan rekan-rekan sejawat, observasi kembali implementasi selama 2 bulan ke depan. Bulan kami melakukan observasi, kita akan melakukan refleksi lagi dengan teman-teman sejawat. Hal ini dirasa sudah berhasil, maka berusaha untuk mengimplementasikan ke kelas yang refleksi kembali bagaimana implementasi di kelas lain, apakah masalahnya sama atau mungkin akan berkembang lebih jauh lagi. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di acara penghujung. Di acara penutup ini ada beberapa sesi juga, di antaranya refleksi, 2, doa penutup, foto bersama. Ini kita akan menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Jadi di sini kami mohon untuk menyampaikan peristiwa apa yang terjadi, perasaannya bagaimana, dan yang ketiga pembelajaran apa yang didapat setelah pemaparan yang saya sampaikan, selanjutnya perubahan apa yang ingin dicapai berikutnya. Nah, saksikan video refleksi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya mengenai aksi nyata yang sudah saya lakukan. Dalam aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Dewi tentang disiplin positif di SDN 1 Sidodadi Kecamatan Ngantang, saya sangat merasa bangga sekali karena dengan beliaunya ikut dalam guru penggerak itu bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan saya selaku kepala sekolah juga bisa menimba ilmu kepada beliau untuk kedepannya supaya SDN 1 Sidodadi ini lebih maju, sukses, dan Bapak Ibu gurunya semoga nanti menjadi Bapak Ibu guru yang membawa kesuksesan SD ini ke depannya dan meningkatkan prestasi belajar siswa, peningkatan karakter siswa, santun, karena dengan latar belakang atau program yang sudah dilaksanakan adalah sekolah sak ngajine sudah terwujud di SD ini, itu sebagai pewujudan apa yang dimaksudkan atau dipaparkan oleh Bu Dewi tadi ini. Itu antara lain tentang budaya disiplin di mana anak-anak itu sangat menghargai waktu, terutama dalam pembelajaran ngaji di pagi hari, tepat jam 7 sampai jam 8 anak-anak sudah masuk ke rombelnya masing-masing dan ditunggu oleh ustadz-ustadzanya. Setelah itu pembelajaran efektif di sekolah tentang ilmu pengetahuan. Terima kasih. Aksi nyata yang dipaparkan oleh Bu Dewi, saya merasa sangat senang. Untuk itu mungkin nanti dapat saya kembangkan atau saya praktekkan di dalam kelas saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dalam aksi nyata yang Bu Dewi lakukan, saya merasa bersemangat untuk belajar lebih dalam tentang bagaimana membuat keyakinan kelas dan ingin mencoba menerapkan di kelas saya.
Aksi nyata yang Bu Dewi lakukan, saya merasa sangat senang sekali. Dan saya akan menerapkan di kelas saya, sesuai dengan pemaparan yang Bu Dewi lakukan. Dalam aksi nyata yang Bu Dewi lakukan, saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan pengetahuan dari apa yang beliau paparkan tentang segitiga restitusi. Saya berharap bisa menerapkan kepada anak-anak didik saya. Akhirnya, acara demi acara dapat kita lalui dengan lancar. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pemateri apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, saya ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.